kita sudah membuat Nahdlatul Ulama Afghanistan gitu kan. Tentu saja penamaan Nahdlatul Ulama Afghanistan adalah supaya ada spirit NU yang di sini itu juga diterapkan di Afghanistan gitu kan. Dan udah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Yang penting adalah sekarang memang apa sih kontribusi kita kepada dunia muslim dan secara khusus pada Afghanistan yang sekarang sedang mengalami konflik ya. Untuk pemerintahan Indonesia kita harus apresiasi ya karena ada evakuasi yang sangat cepat gitu ya, tanpa huru hara di media, tanpa tekanan dulu. Kementerian Luar Negeri sudah melakukan tindakan cepat untuk melakukan evakuasi warga Indonesia yang di sana. Kemudian juga langkah yang dilakukan oleh Bu Retno dengan melakukan diplomasi secara langsung dengan perwakilan Taliban di Qatar juga patut kita apresiasi. Artinya itu kan membuka dialog ketika mereka berkuasa nanti seperti apa sudah dirancang lebih dahulu. Apalagi juga sebelumnya Pak JK sudah menjalankan proses perundingan ya, dulu menginisiasi, itu sebuah modal yang sangat besar saya kira. Nah, bagi kita warga NU gitu kan, penting juga apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai komunitas NU. Nah, modal yang sudah kita tanam adalah kita sudah membuat Nahdlatul Ulama Afghanistan gitu kan. Tentu saja penamaan Nahdlatul Ulama Afghanistan adalah supaya ada spirit NU yang di sini itu juga diterapkan di Afghanistan gitu kan. Soal bagaimana bertoleransi, bertasamuh, bertawazun, itu yang diharapkan, yang selama ini menjadi problem-problem kemungkinan ya sebagian dari masalah di sana itu bisa terpecahkan kan di situ. Itu saya pikir mungkin tidak jangka pendek ya, tapi ya Afghanistan sudah berkonflik selama katakanlah ketika Rusia rusuk atau bahkan sebelumnya itu kan sudah dari tahun 79 sampai sekarang gitu kan. Artinya itu konflik sudah lama sekali. Betul. Ketika kita melakukan upaya-upaya moderasi second track diplomation gitu, diplomasi antara ya tokoh-tokoh gitu, akan berdampak. NU Afghanistan sudah ada di 22 provinsi gitu kan. Ada 7.000 ulama yang tergabung dalam NU Afghanistan. Belum lagi diikuti santri-santrinya gitu kan. Ya mungkin ya ulama-ulama seperti sana kan di mana-mana ulama itu kan patron klien gitu ya. Begitu ada tokoh-tokohannya gitu kan, ya santri-santri ikut gitu kan. Kalau kita gitu kan, kalau kita bisa melakukan pengembangan wawasan kepada para ulama, bagaimana seperti dengan memberi contoh Islam yang ada di Indonesia gitu kan, ya insya Allah akan memberi dampak. Ketika ulama-ulamanya itu oke, kita akan berdampak gitu kan. Itu hasilnya akan luar biasa. Nah, hal-hal lain gitu kan, ke depan mungkin kita misalnya NU gitu kan, tetap memberikan beasiswa gitu kan. Kan luar biasa itu. Dulu ada beasiswa dari mahasiswa Afghanistan untuk kuliah di beberapa universitas NU, salah satunya di Universitas Wahid Hasim di Semarang. Itu akan bahwa ke depan mereka akan menjadi role model. Oh, seperti ini loh. Kalau misalnya mereka jadi pengambil keputusan gitu ya. Jadi wali kota, jadi bupati, jadi menteri, jadi apa, kan sangat mungkin ketika ke depan itu akan menjadikan pendidikan pewajah Islam Indonesia itu bisa mewarnai Islam yang ada di Afghanistan. Seperti jangan tambah gitu ya. Afghanistan menjadi Salafi, menjadi Wahabi karena ya tadi kan, karena generasi mudanya sekolah di Pakistan yang memang lembaga pendidikannya adalah berorientasi kepada ideologi seperti itu. Nah, ke depan kalau misalnya kita kepengen Afghanistan itu menjadi lebih moderat ya dalam sektor pendidikannya, otomatis ya kita mengarahkan bagaimana generasi muda calon para pemimpin Afghanistan itu adalah dididik dalam tradisi Islam yang moderat.